teman-teman, ada orang tuh dari luar masuk nyuci di pojokan. Ya. Itu orang yang paling kaget atau orang yang pertama kalian itu kan Umar bin Khattab. Yang mana Umar bin Khattab itu terkenal dengan keberanian beliau dan kekuatan beliau. Akhirnya tuh karena Umar ini orangnya agak-agak temperamen, Umar tuh langsung mau ditebas kepalanya. Apa? Karena ada pedang ya di tangannya. Akan ditebas. Kita artinya sama Rasul disuruh berhenti. Jangan. Kata Rasul apa? Di surah Al-Baqarah kata Rasul itu biarkan dulu atas kakinya, jadi juga selesai tuh. Jadi kata Rasul itu suruh kelarin dulu, baru ntar disiram pakai air. Itu bagaimana cara bijak Rasul mengoreksi seorang yang udah jelas-jelas salah. Nah, dan ini cara kakeknya dan cara cucunya, dan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau juga ada caranya nih. Yakni ketika Hasan dan Husain sedang berada di dalam masjid, datanglah seorang laki-laki tua atau yang udah baru bayar. Itu datang kemudian berwudu dan sholat. Nah, ketika Sayyidina Hasan dan Husain itu melihat ketika orang tua ini berwudu dan sholat, nah ternyata kedua-duanya tidak benar. Kalau di dalam ilmu fikih, kalau wudunya aja tidak benar, apalagi sholatnya, otomatis sholatnya batal. Akhirnya Hasan dan Husain ini karena di tempat dididik dalam lingkungan baginda Nabi Muhammad yang merupakan kakek beliau, akhirnya Hasan dan Husain ada keinginan untuk menegur. Akan tetapi beliau sungkan karena yang ketiga itu orangnya udah agak tua gitu lah. Nah, dari situ terpikirlah sebuah skenario untuk mengingatkan yang orang tua itu. Kan tua kan cerdas hatinya dan cerdas otaknya, kecerdasan spiritual tinggi. Akhirnya di situ merancanglah skenario untuk pura-pura bohong nih. Hasan, ayo kita bikin skenario tentang kita ini pura-pura datang. Oke, ayo. Karena Hasan yang lebih tua. Akhirnya dijalankan oleh Husain dan skenario itu berjalan. Udah pura-pura datang dengan orang sholat orang yang tua itu sholatnya udah kelar. Nah, di belakang tuh dengan kegaduhan tuh karena Hasan dan Husain lagi pura-pura berantem, lagi menjalankan skenario-nya, lagi dijalankan. Nah, akhirnya kan orang tuh datang ya perasaannya, kok cucu Nabi itu dulunya lagi berantem, ada apakah gerangan? Akhirnya ditanya dan Hasan ngomong, kenapa nih kok kayak bahasa kitanya ya? Kenapa nih kok berantem? Banyak kata Husain, ini nih kata dia wuduku kurang benar, padahal yang gak benar tuh dia si Husain. Nah, Husain juga gak marah, apaan orang yang benar? Cara wudu gua juga itu bahasa kitanya. Artinya diminta oleh Husain, wahai paman, bagaimana jika engkau menjadi penengah di antara kami? Dan akhirnya paman itu bersedia tuh jadi penerima, penengah di antara Hasan dan Husain yang tadi pura-pura berantem. Nah, akhirnya kata Hasan, beda paman, lihatlah cara wuduku dan bandingkan benar siapa aku atau Husain. Akhirnya si Hasan wudu dilanjutkan oleh Husain. Nah, setelah itu sholat, si Hasan ini sholat dan kemudian Husain sholat, dan disitulah laki-laki paruh baya itu sadar bahwa ternyata wudunya nggak benar, sholatnya juga nggak benar, dan wudunya ini orang lain ternyata nggak sesuai rukun, nggak sesuai panduan wudu yang dimulai dari niat, muka, tangan, sebagian kepala, kaki, kemudian tertib, dan sholatnya juga nggak benar. Dan setelah sadar dan akhir dari situ orang lain mengatakan kepada Hasan dan Husain, demi Allah kalian dua-duanya benar, selama ini akulah yang salah. Nah, setelah itu Hasan dan Husain tersenyum puas karena skenario-nya mereka itu berjalan lancar dan berhasil mengingatkan laki-laki yang baru baya tanpa menyinggung perasaannya. Dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwa kita tuh teman-teman kalau misalnya mau mengerti orang itu ada caranya, ada ilmunya, dan gaya bahasanya juga harus halus, apalagi terutama jika
jaga banget biar dia menyinggung perasaannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.